Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Artika Devi. Perkenalkan, saya Krisda Kezia Natalia. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu Pembentukan perilaku manusia. baik, lanjut ke slide sebelah. Bye-bye. Bye. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam tentang pembentukan perilaku manusia, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, pada poin pertama yaitu perilaku manusia sendiri, seperti yang telah dipaparkan di PPT, bahwa psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas aktif tersebut merupakan manifestasi kehidupan psikis. Telah dikemukakan oleh Braca pada tahun 1984, Woodward dan Marquis pada tahun 1957, bahwa yang diteliti atau dipelajari dalam psikologi ini baik perilaku manusia maupun hewan. Namun demikian, hasil dari penelitian itu dikaitkan untuk dapat dimengerti tentang kesadaran manusia. Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme tersebut. Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan salin sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku sendiri juga dapat diartikan sebagai reaksi psikis seseorang dalam terhadap lingkungannya sendiri. Reaksi yang dimaksud digolongkan jadi dua, yaitu pasif atau tanpa tindakan nyata atau konkret, dan dalam bentuk aktif dengan tindakan konkret tentunya. Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Menurut ensiklopedia dari Amerika sendiri, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa semua perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian, maka suatu rangsangan tersebut akan menghasilkan perilaku-perilaku tertentu juga. Oke, next. Pada poin yang kedua ada jenis perilaku. Perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku yang refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku yang refleksif merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Misalnya reaksi saat kita berkedip mata tentunya bila terkena sinar, gerak lutut bila terkena sentuhan palu, menarik jari apabila jari terkena api, dan lain sebagainya. Reaksi atau perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme atau suatu individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak. Dalam perilaku yang refleksif, respon langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan kata lain, begitu stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respon timbul melalui efektor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. Lain halnya dengan perilaku yang non-refleksif. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologis. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologis atau perilaku psikologis.
Pada perilaku manusia, perilaku psikologis inilah yang lebih dominan, merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, di samping adanya perilaku yang refleksif, tentunya. Perilaku yang refleksif sendiri pada dasarnya tidak dapat dikendalikan ya teman-teman. Hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami atau naluriah, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila dilihat dari perilaku yang non-refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku yang mudah dibentuk, dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai hasil proses belajar. Di samping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali, yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan sendiri. Perilaku manusia juga merupakan perilaku terintegrasi, yang berarti bahwa keseluruhan keadaan individu atau manusia terlibat dalam perilaku yang bersangkutan. Yang pertama ada konsep pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan conditioning atau kebiasaan dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Misalnya seorang anak yang dibiasakan bangun pagi atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk datang tidak terlambat di sekolah dan sebagainya. Contoh pembentukan perilaku dengan conditioning klasik di bidang industri yaitu keselamatan kerja dengan suara alarm. Contohnya saat karyawan mendengar suara alarm atau sirine tertentu di pabrik, mereka secara otomatis tahu bahwa ini menandakan bahaya atau keadaan darurat seperti kebakaran. Yang kedua, ada konsep pembentukan perilaku dengan pengertian insight. Misal, datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan diri. Dan masih banyak contoh lain untuk menggambarkan hal tersebut. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian. Contohnya, manajer produksi melihat penurunan produktivitas di salah satu bagian pabrik dan melalui analisis data dan pengamatan langsung menyadari bahwa pola penugasan karyawan menyebabkan kelelahan di shift sore. Dengan wawasan ini, manajer merancang ulang penjadwalan shift, memberikan lebih banyak waktu istirahat, dan memperbaiki sistem rotasi kerja yang kemudian meningkatkan produktivitas. Insight, manajer tidak hanya bertindak berdasarkan data yang ada, tetapi juga menggunakan pemahaman mendalam tentang dinamika tim kerja dan kebutuhan karyawan untuk merancang solusi yang lebih baik. Yang ketiga, konsep pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, hal tersebut menunjukkan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh dipimpinnya. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial, social learning theory atau observational learning theory yang dikemukakan oleh Bandura tahun 1977. Contoh pembentukan perilaku dengan menggunakan model di bidang industri yaitu karyawan baru yang bergabung dengan perusahaan manufaktur sering diberikan seorang mentor yang merupakan karyawan senior dengan keterampilan dan pengalaman yang lebih tinggi. Karyawan baru ini mengamati bagaimana mentor mereka menyelesaikan tugas-tugas teknis, menyelesaikan masalah, dan mematuhi prosedur keselamatan. Melalui pengamatan ini, mereka mempelajari cara bekerja yang efektif dan aman, serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan standar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan sebuah tindakan yang di dalamnya membutuhkan berbagai tindakan dan juga aktivitas manusia, di mana cakupan pengertiannya pun sangat luas. Dalam hal ini akan berkaitan dengan cara seseorang tertawa, bekerja, dan juga berjalan. Dari adanya uraian yang telah dijelaskan pun dapat disimpulkan adanya perilaku kehidupan manusia akan berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Dalam ilmu psikologis dan juga perkembangan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yang berkaitan dengan teori dan konsep perilaku dalam psikologi. Pope 2000 diantaranya. Yang pertama ada faktor biologis. Dalam faktor ini perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Interaksi psikologi sosial juga cukup mempengaruhi tingkah laku dan juga perilaku seseorang. Contohnya saja ketika seseorang merawat anak dan juga adanya motif biologis lain yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.
Contohnya, faktor biologis dalam bidang industri adalah stres berlebihan di tempat kerja, baik dari tekanan mental maupun tuntutan fisik dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan emosional pekerja. Misalnya pekerja di industri yang berisiko tinggi seperti pekerja tambang atau operator mesin berat sering kali mengalami stres yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan pengambilan keputusan. Pengaruhnya, stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan kelelahan mental dan menurunkan efisiensi kerja serta meningkatkan risiko kecelakaan dan kesalahan. Di sini ada faktor sosiopsikologis. Dalam faktor ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran faktor sosiopsikologis pada seseorang. Komponen yang satu ini berkaitan dengan komponen kognitif dan juga kehadiran aspek intelektual manusia. Komponen yang satu ini juga berpengaruh pada kebiasaan dan juga kemauan individu untuk melakukan berbagai tindakan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur memiliki budaya kerja yang menekankan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan inovasi. Karyawan di perusahaan ini didorong untuk berbagi ide dan bekerja sama dalam proyek lintas departemen. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Pengaruhnya, budaya perusahaan yang positif dapat meningkatkan motivasi komitmen karyawan dan menghasilkan hubungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, ada faktor sikap. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang, persepsi dan juga cara berpikir seseorang yang dalam dirinya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya akan berkaitan dengan sebuah situasi dan juga nilai yang ada. Contoh, faktor sikap dalam bidang industri adalah di industri teknologi, karyawan yang memiliki sikap terbuka terhadap perubahan dan inovasi bersedia mempelajari teknologi baru dan mencoba metode kerja yang lebih efisien. Mereka tidak takut menghadapi tantangan dan melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang. Pengaruhnya, sikap yang terbuka terhadap inovasi mempercepat adopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi, dan membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan besar. Yang keempat, ada faktor emosi. Hal yang satu ini akan berpengaruh pada tingkah laku atau perilaku seorang, di mana faktor emosi inilah yang membuat mood mempengaruhi segala hal yang kita lakukan. Kemudian terjadi perubahan persepsi dalam stimulasi dalam merangsang alat indera untuk intensitasnya sendiri tergantung dari diri orang tersebut. Bisa dalam skala ringan, namun bisa juga dalam skala yang cukup kuat. Emosi juga bisa membuat perhatian lebih meningkat pada sesuatu hal yang membuat kita tegang, di mana di dalamnya berkaitan juga dengan rangsangan fisiologi, detak jantung yang kuat, dan juga naiknya tekanan darah seseorang. Contoh faktor emosi dalam bidangnya adalah pekerja di industri keuangan seringkali menghadapi tekanan tenggat waktu dan target kinerja yang tinggi yang memicu stres emosional. Mereka mungkin merasa cemas atau tertekan ketika menghadapi tantangan tersebut yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan pengambilan keputusan. Pengaruhnya, stres emosional yang berkepanjangan dapat menurunkan kinerja, meningkatkan risiko kesalahan, dan berdampak negatif pada kesehatan mental serta fisik karyawan. Yang kelima, ada faktor kognitif. Untuk faktor yang satu ini akan berkaitan dengan sebuah kepercayaan seseorang, di mana sikap merupakan sesuatu hal yang ada di dalam keyakinan serta sesuatu yang membuat kita membenarkan atau tidak membenarkan. Kepercayaan ini juga bisa menimbulkan sebuah sikap perspektif seseorang dalam menentukan sikapnya pada orang yang di sekitarnya. Contoh faktor kognitif dalam bidang industri adalah seseorang teknisi di pabrik elektronik menghadapi kerusakan mesin yang kompleks. Dengan menggunakan keterampilan kognitif dalam pemecahan masalah, teknisi tersebut menganalisis penyebab masalah, mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan, dan menemukan solusi yang efektif. Pengaruhnya, kemampuan pemecahan masalah yang baik memungkinkan karyawan menyelesaikan masalah operasional dengan cepat, mengurangi downtime, dan meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Sekian dari saya, Kansa Nabila, pamit undur diri. Dadah. Bab 7.5, faktor internal dan eksternal. Dalam sumber lain juga dijelaskan, faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Berikut ini penjelasan yang lebih mendalam Smith 2004, yaitu 1. Faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis, ras, atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, dan kepribadian.
Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci seperti di bawah ini, yaitu A. Jenis ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia ini memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras karena ciri-ciri tersendiri. Ciri perilaku ras Negro antara lain bertemperamen keras, tahan menderita, menonjol dalam kegiatan olahraga. Ras Mongoloid mempunyai ciri ramah, sedang bergotong royong, agak tertutup atau pemalu, dan sering mengadakan upacara ritual. Demikian pula, beberapa ras lain memiliki ciri perilaku yang berbeda pula. Contoh faktor internal tentang jenis ras atau keturunan dalam bidang industri adalah contoh, di sebuah perusahaan manufaktur besar, karyawan dari kelompok etnis minoritas sering merasa kurang mendapat kesempatan promosi dibandingkan rekan bekerja dari kelompok mayoritas. Meskipun mereka memiliki kualifikasi dalam pengalaman yang setara, stereotip atau bias yang tidak disadari mungkin membatasi akses mereka ke posisi manajerial. Pengaruh, jika tidak dikelola dengan baik, bias rasial dalam promosi dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan, menurunkan moral, dan meningkatkan turnover di kalangan kelompok minoritas. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan promosi yang adil dan transparan. Yaitu yang kedua ada B, jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan karena faktor hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan orang laki-laki cenderung berperilaku atau bertindak atas pertimbangan nasional. Contoh faktor internal tentang jenis kelamin dalam bidang industri adalah contoh di perusahaan otomotif, budaya kerja yang didominasi pria yang dapat membuat perempuan merasa tersaing atau tidak diterima. Misalnya, komentar atau sikap yang merendahkan terhadap perempuan dalam pertemuan atau mengurangi kepercayaan diri mereka. Pengaruhnya, budaya kerja yang tidak inklusif dapat mengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan, serta membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak berdaya. Yang ketiga, ada sifat fisik. Cashman Sheldon membuat tipologi perilaku seseorang berdasarkan tipe fisiknya. Misalnya, orang yang pendek, bulat, berisi, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak teman. Contoh faktor internal tentang sifat fisik dalam bidang industri adalah contoh, dalam industri konstruksi, pekerja seringkali harus mengangkat benda berat dan melakukan tugas fisik yang melelahkan. Pekerja dengan kekuatan fisik yang lebih besar mungkin lebih mampu menjalankan tugas tersebut dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki kemampuan fisik yang sama. Pengaruhnya, kesesuaian antara kemampuan fisik karyawan dan tuntunan pekerjaan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Jika karyawan tidak memiliki kemampuan fisik yang sesuai, hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas. Yang keempat ada kepribadian. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyuarakan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Sehingga corak kebiasaan itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu. Dari pengertian tersebut, kepribadian seseorang jelas sangat berpengaruh terhadap perilaku sehari-harinya. Contoh faktor internal tentang kepribadian dalam bidang industri adalah contoh, dalam industri manufaktur, karyawan dengan tingkat conscientiousness atau yang biasa disebut ketelitian dan disiplin yang tinggi cenderung lebih teliti dalam mengikuti prosedur keselamatan dan lebih konsisten dalam mencapai target produksi. Pengaruh, karyawan yang disiplin dan mandiri umumnya lebih dapat diandalkan dan cenderung lebih sedikit membuat kesalahan. Yang penting, dalam industri yang sangat bergantung pada ketelitian seperti manufaktur atau farmasi. Yang kedua, dari segalanya, yaitu ada faktor eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor dari luar individu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian, pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah.
Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Misalnya, tingkah laku orang Jawa dan tingkah laku orang Papua. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu, karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Individu terus berusaha menaklukkan lingkungan sehingga menjadi jinak dan dapat dikuasainya. Yang keempat, yang terakhir adalah sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Terima kasih, saya Fitri Artika Devi, pamit undur diri. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami dari bertiga. Mohon maaf jika ada kurang. Saya sebagai Fitri Artika Devi pamit undur diri. Dan Kansa Nabila pamit undur diri. Dan saya Krisda Kesia Natalia pamit undur diri. Kami memohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kalau masih ada kekurangan, sekurang-kurangnya manusia masih lebih baik, yaitu Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.